Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak sekalian yang kami hormati, tentu kita bersyukur kepada Allah hingga malam ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa silaturahim sekaligus kita mengaji bersama. Mudah-mudahan jadi bagian ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak sekalian yang kami hormati, melanjutkan kajian kita mengenai PHIBN yang bertema hidup bermasyarakat. Jadi memang hidup itu tidak bisa sendirian. Kita ditambah dengan keluarga, istri, anak-anak kita, dan juga dengan tetangga dan seterusnya yang lebih besar lagi. Maka kemudian kali ini kita akan sedikit menengok atau melihat hidup bertetangga, hidup bermasyarakat tetapi dengan tetangga. Karena sering-sering kita ini ya dengan tetangga itu mungkin diperlukan atau mungkin kita juga memerlukan atau memerlukan ke tetangga. Maka orang yang hidupnya bermakna itu adalah orang yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita ikut memberikan peran, ikut memberikan kontribusi yang insya Allah kepenginnya kita ini mengantarkan mereka supaya mereka itu lebih maju, lebih baik, ya, terutama adalah lebih berbahagia, terutama adalah pendidikan dan akhirat. Di dunia dan akhirat kita ini berbahagia. Nah, kemudian ada beberapa hal terkait dengan hidup bertetangga itu. Yang pertama adalah dengan bertetangga kita ini harus memuliakan tetangga. Dalam hadis disebut di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini dawuhnya, perintahnya jelas. Fal yukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Kalau hadis itu dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Bisa jadi tamunya itu ya tetangga kita. Di tetangga kita, karena kita misalnya bapak-bapak kita banyak bergaul dengan tetangga, karena diri kita. Nah, di dalam hadis yang lain disebut an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berbicara dengan baik. Supaya kita ini ngomongnya baik. Awliyasmut, atau supaya dia itu ya diam saja. Kalau nggak bisa berbicara baik, ya lebih baik atau lebih bijak kalau kita ini diam. Ini sekali lagi, falyaqul khairan awliyasmut, maka adalah dia berbicara dengan baik atau dia diam saja. Ketimbang ngomong malah keliru, ketimbang ngomong seru, keliru, kasar. Sehingga bisa jadi menyakiti tetangganya. Nah, kalau hadis itu dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sekali lagi, nomor satu, kita ini memuliakan tetangga. Yang kedua, tetangga itu seperti keluarga, hampir-hampir seperti keluarga itu. Tetangga. Nah, kemudian di hadis itu disebut begini, An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, mazala yusini, tidaklah berhenti memberikan wasiat kepadaku. Siapa itu? Jibril bil jari, kepada tetangga. Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepadaku, Nabi, kepada tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarisu, sehingga aku menyangka bahwasanya akan menerima warisan atau akan diberi warisan. Jadi seolah-olah itu ya, saking seringnya istilah kata-kata mazalah itu kan sebetulnya artinya bisa juga senantiasa. Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepadaku, memberikan nasihat kepadaku pada tetangga. Karena seringnya itu kemudian Nabi itu menyangka, atau bahasa lain itu apa ya? Ya menyangka ya. Nah, seolah-olah itu bila tetangga itu akan mendapatkan warisan. Maka kemudian seolah-olah gambarannya itu seperti keluarga. Tapi bagaimana bapak kita ini kalau punya kerjaan, tetangga ini juga ikut membantu. Misalnya mantu itu kadang-kadang keluarga itu tidak bisa menyelesaikan sendiri, tetapi tetangga dekatnya ikut membantu. Saudara kita, kerabat kita, karena jauh, bisa jadi malah justru ya tetangga itu yang banyak terlibat. Maka sekali lagi di sini ada kata-kata kata menantu annahu sayuwarisu. Seolah-olah itu seperti apakah mendapatkan
warisan. Pentingnya sekali lagi ini tetangga. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menyakitinya, jangan menyakiti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fulana tusallil lail, sesungguhnya ada fulan perempuan, dia itu mengerjakan sholat di waktu malam, ya, sholat sunat itu di waktu malam, mungkin tahajud. Ya, ada seorang perempuan, ya, kerap itu hampir setiap malam itu bangun untuk menjalankan sholat. Watasumu an-nahar, dan dia juga berpuasa di siang hari. Kalau malam bangun sholat tahajud, ya. Kalau siang itu kemudian berpuasa. Wa fi lisaniha saikun tu'di jironaha salita, dan di lisannya ada sesuatu itu kemudian menyakiti tetangganya secara jelas atau secara keras. Jadi bengi kalau malam bangun untuk sholat sunat tahajud, malam siangnya berpuasa, tetapi lisannya masih menyakiti tetangga. Salitoh itu bisa dimaknai ngelarang itu cetok banget gitu, atau keras banget ngomongannya. Nah, kalau Nabi bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Dia benar, yaitu dalam neraka. Nabi begitu. Wa qila lahu inna fulana tusalli al-maktubah wa tasumu Ramadan wa tatasaddaqu bil aswaq. Nah, kemudian ditanyakan juga kepadanya, sebenarnya ada seorang fulan perempuan tapi lain orang. Tusallil maktubah, dia melaksanakan sholat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan dia juga berpuasa Ramadan. Wa tatasaddaqu bil aswaq, dan dia juga bersedekah. Ya, bersedekah. Wa yasalah saikun, dan tidak ada kepadanya itu saikun goirahu, sesuatu selainnya. Wala tuzi ahad, dan dia tidak menyakiti seorang pun. Qala, Nabi menyatakan, bersabda, ia berjalan dia di dalam surga. Sekali lagi ini penting ya. Ternyata wajib dikronen sendiri kalau tanggalnya padu. Itu kan menurut ya istilahnya ya kurang baik atau tidak baik. Kita mestinya memang secara teoritis itu ya, secara teoritis ya, sebenarnya kita sebagai seorang muslim, mukmin, muhsin, mukhlis dan mutakin itu ya tidak dicampuri dengan hal-hal yang kemudian salah satu di antaranya itu menyakiti orang lain, termasuk tetangga. Sebenarnya di wilayah masjid sergap nih maksiat, sergap gitu. Nah,
Manusia surga tapi ya masih ada surga. Ini rawahul hakim diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi sekali lagi nomor 3 ini kita jangan menyakiti tetangga, tidak boleh menyakiti tetangga. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat, berbuat baik kepadanya atau berbuat baik kepada tetangga. Hadis menyebutkan an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah, khairuhum li sahibihi, yaitu orang yang paling baik kepada sahabatnya. Saya ulang kembali, sebaik-baik sahabat di sisi Allah, yang paling baik di antara mereka itu kepada sahabatnya atau teman-temannya. Wa khairul jirani, dan sebaik-baik tetangga indallah di sisi Allah, khairuhum, yang paling baik di antara mereka dari kepada tetangganya. Kalau Allah ini ya minimal ini dulu tak boleh meramu pokoknya pakai kata-kata yang kata-kata itu kurang baik atau menyakiti. Ini ringkasnya begitu ya, jadi berbuat baik kepada tetangga. Yang kelima, anjuran berbagi makan. Anjuran berbagi. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza taubata marqatan, apabila engkau memasak ya kuahnya itu ya, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Saya kira nek duwe banyu kok ya kok piye. Nah, yang penting itu jangan sampai kalau bisa itu ya tombolnya itu melu krungu. Kalau kira-kira sedikit ya, kalau mungkin kita ini bisa memberi, mengapa tidak? Maka kemudian di sini dalam hadis itu ada anjuran ma'asir ma'a wa ta'ahad jironaka, dan berilah kepada tetangga. Kalau di dalam hadis itu disebut ya, ada yang istilahnya menyebut walaupun itu hanya kikil kambing, kalau yang dimasak itu kambing kikil itu kan. Nah, kalau Arab kan dulu kalau menyembelih itu kan gede-gede, kurba ya. Kalau di sini kan ada kecil-kecil gitu, sudah sana. Makanya ini anjuran untuk memberi tetangga ini menyesuaikan. Jika kita punya kelebihan makan. Ini kalau ini makanan, terutama ini kaitannya dengan sayur. Ini sayur ya kan. Kalau kan tidak harus bentuk model seperti itu. Saya pas punya roti lebih ya, mengapa tidak, ketimbang nanti nggak makan, akhirnya kemudian kebuang. Karena dulu dengan sekarang sudah dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu ya nggak sampai, mungkin sampai isiannya sisa-sisa. Dulu waktu kecil saya itu mau mbakne gendulen masih
Jam rolas ditunggu, itu. Sekarang tidak berbeda. Misalnya sekarang itu suruh makan malam itu juga tidak banyak yang sudah berbeda dan sudah tidak mau makan sudah. Ya mungkin sudah punya atau sudah berbeda. Kemudian yang keenam, menghargai tetangga. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimah, wahai para wanita muslimah, la tahqironna jarun lija rotiha, janganlah kamu meremehkan kepada tetangga, walau virsina satin, walaupun hanya dengan itu kikil ya, atau kaki kambing. Ya, pemberian itu mungkin sangat bermakna ya, ke orang lain pemberian itu. Maka kita tidak boleh istilahnya kemudian meremehkan, walaupun pemberiannya itu hanya ujungnya itu kaki kambing atau kikil. Kok gitu ya, kikil sama kaki kambing. Yang keenam, sekali lagi ini menghargai. Kemudian yang ketujuh, bersikap baik kepadanya. Nabi sebut apa? An Abi Dzar qala, dari Abu Dzar berkata, qalali, berkata kepadaku An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqironna minal ma'ruf, janganlah kamu meremehkan kebaikan, sayan, walaupun ya sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu mungkin sedikit. Walau antar akhaka biwajhin tauqin, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi sekalian ini walaupun hanya istilahnya mengeluarkan aura wajah, tapi aura wajah yang baik, ya, menyenangkan, berseri-seri, itu jangan sampai disepelekan. Mbaknya diperluti atau dipeloroti, atau mungkin dinesoni, dimarek dan seterusnya. Istilahnya misalnya ada bertamu ke rumah, kebetulan di rumah itu mungkin nggak punya makanan, mungkin bisa jadi, atau mungkin air aja nggak punya, gulanya pas, nggak ada, hanya diterima dengan senyuman kan? Dengan sepele dan orang kayak gitu, dengan wajah yang baik, dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman ini juga sudah ya hidangan yang paling mungkin barangkali lebih bagus ketimbang dengan air hutan. Ya rapi. Yang kedelapan, kebaikan yang akan atau kebaikan diganjar dengan surga. An Abi Surai, dari Abu Surai, Anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, demi Allah dia tidak beriman.
Diulang lagi, wallahi la yu'minu, demi Allah dia tidak beriman. Diulang lagi, wallahi la yu'minu, demi Allah dia tidak beriman. Kila waman ya Rasulullah, kemudian ditanyakan, dan siapa itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tidak aman tetangganya dari kejahatannya. Jadi seorang kembali neng hidup di masyarakat, tetapi merasa tidak aman karena ada salah seorang atau dua orang yang kemudian mungkin barangkali ya seolah-olah mau mungkin apa yang dia merasa tidak aman. Maka di sini kemudian alladzi la ya'manu jaruhu, tetangganya itu tidak aman bahwa dari kejahatannya atau keburukan. Doa Islam dan doa sebelah hilang, misalnya begitu, itu namanya tidak aman. Harus ada belum yang lebih yang lain. Ya ada contoh ya. Tapi sekarang rata-rata sepeda motor hampir sudah yang parkir itu sudah di luar rumah. Karena mungkin bisa jadi karena penuh di dalam. Kalau saya ya parkir motor masih di dalam. Tapi anak saya itu yang parkir di luar. Anak saya, tapi agak masuk sedikit. Sekarang itu ramai-ramai saya melihat itu banyak yang parkir sudah tidak di dalam tapi di luar rumah, walaupun itu masih berpagar. Pagar itu kan masih bisa dibongkar. Cuma memang motor itu kalau yang mencuri ya, pencuri itu kalau mau menjual itu ya dengan dibeli dulu, jadi tidak laku kalau dijual utuhan. Misalnya rodanya sendiri, selangnya sendiri. Kadang-kadang itu ya ada yang lapor air sing ngadeg. Akhirnya kemudian dicekel. Nah, menurut saya Bapak, tetangga itu ada 3. Satu orang yang berdampingan dengan rumah kita, itu tetangga, ya di bawah tengah lah bahasa kita. Yang kedua, ulama dulu itu menyebut orang yang 40 rumah dari kita. Mungkin selatannya 10, ke timur 10, ke utara sebenarnya jadi 40. Tapi ini bukan hadis ya. Jadi hanya istilahnya itu penjelasan ulama. Atau yang ketiga itu menentukan tetangga sesuai dengan kebiasaan kita di tetangga itu. Mungkin sekarang ada istilah, kalau di tempat kita kan ada istilah RT, RW. Jadi bisa saja kita ini menentukan tetangga itu ya yang satu RT, satu RW itu yang dekat. Jadi maka selagi tetangga itu ya gambarannya itu di sini ada orang yang berdampingan dengan kita ya iwanan itu karena itu. Yang kedua itu ya 40 jumlahnya dengan kita. Kemudian atau menentukan sesuai dengan kebiasaan di kita. Kalau di kita itu sekarang sudah ada istilah RT, RW. Ya. Kalau itu lebih dari 40. Jadi misalnya di kami itu satu kampung terdiri dari 2 RT, dulu itu 1 RW, itu penduduknya sudah cukup banyak. Kalau keluarga sudah lebih dari 130-an. Kalau itu dihitung kakak, hitung kakak. Kalau penduduk ya kurang lebih ya sekitar
500-an. Kalau hitungnya mungkin RT atau RW. Tapi yang jelas kita ini tadi itu, jadi tetangga itu kita ya 1 sampai 8. Dan menurut Bapak, kemudian ada juga yang menjelaskan jenis tetangga itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah tetangga kerabat. Jadi kerabat itu. Yang kedua itu tetangga Muslim, dan yang ketiga itu adalah tetangga non Muslim. Ya, kerabat dekat, gitu. Kemudian tetangga Muslim, kemudian non Muslim. Mereka semua punya hak. Mereka semua punya hak. Kalau haknya itu kan ada istilahnya hak. Ada yang punya hak 3, ada yang punya hak 2, ada yang punya hak 1. Misalnya kalau tetangga tapi kerabat itu hanya punya 3. Nah, kalau Muslim ya 2, kalau non Muslim 1. 1 seperti tadi yang kita sebut itu memiliki hak tetangga. Kalau kerabat itu memang ada perbedaan dari sisi pengertiannya. Ada yang memberikan penjelasan bahwa yang disebut dengan kerabat dekat itu adalah yang ada kaitannya dengan nasab atau keturunan. Ada juga kemudian yang menjelaskan itu mahram dan non mahram. Mahram itu yang dilarang dinikahi, dan seterusnya ya, di kerabat dan seterusnya. Kalau hak sesama Muslim ya seperti dalam hadis itu Bapak, mengucapkan salam, meminum undangan, memberikan nasihat kepadanya, mendoakan orang bersih, menjenguk orang sakit, dan mengantar jenazah. Kalau yang hanya tetangga itu ya seperti tadi itu. Tapi itu perlu istilah itu perhatian, memuliakan, tidak menggolimi atau menyakiti, membantu dalam hal tertentu. Kalau non-Muslim kan membantu tapi ya dilihat dalam waktu. Kalau sifatnya muamalah ya biasa. Kalau muamalah ya, karena dengan misalnya ikut serta dalam kegiatan dan husnul dan seterusnya ya Pak sekalian. Beberapa menit ya, kita lanjutkan Pak sekalian. Kalau kita membaca dalam buku PHLM itu ada istilah keteladanan. Keteladanan Amasuki, istilah keteladanan. Di keteladanan itu memang banyak kalau kita ingin menyampaikan. Nanti kita ambil beberapa saja. Kalau Pak siapa itu yang di rumahnya Kota Gede apa Pak mantan Pak Irut ya, mantan rektor WMB. Dia sering itu menyampaikan ada 3 hal penting. Nah, kalau bisa kita orang itu jadi tiga. Kalau istilah Jawanya itu yang pertama itu apian. Yang kedua itu entengan. Sudah yang ketiga itu lopan. Di apian, entengan, dan lopan. Kita gampang ya ngomong. Tapi sih
kita prakteknya ya tidak mudah ya, karena kita ini ya manusia tidak sempurna. Manusia tidak sempurna. Kalau baik hati mestinya kita ini bisa, ya saya kafian itu bisa berupaya. Loman itu ya kita ini sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kondisi kita. Entengan semua ya beda ya, beda. Waktu terus ya semua ya kondisi kita sudah berbeda. Tapi memang sebutan itu menurut saya bisa dipraktekkan walaupun ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Kita sebut istilahnya baik hati misalnya. Dalam surat ke-6 ayat 160 itu disebut man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, falahu asru amsalihha, maka baginya 10 semisahnya, 10 kali lipat semisahnya. Tapi sebaliknya wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa datang dengan membawa keburukan, maka tidaklah dibalas kecuali semisahnya. Ya satu. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dianiaya atau tidak dikurangi sedikit pun, ditambah juga tidak, dikurangi juga tidak. Jadi kalau bagus itu lipat dari 10, kalau buruk ya hanya 1, semisal yang dikerja. Kalau dalam hadis itu ada yang begitu. Wajah ambil hadis, dan ada di dalam hadis itu man hamma bi hasanatin, barang siapa punya keinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, maka dia belum mengerjakan, maka dia belum mengamalkannya, kutibat lahu hasanatan, dicatat baginya sebagai kebaikan. Jadi baru lihat saja punya keinginan yang baik, belum melakukan, belum melaksanakan, belum mengamalkan, sudah dicatat sebagai suatu kebagusan, kebaikan. Fa'in amilan, maka jika dia mengamalkannya, kutibat lahu aslam, maka ditulis baginya itu semua, jadi dimakan pun. Wa man hamma bi sayyi'atin, dan barang siapa punya niat dengan melakukan keburukan, falam ya'malha, maka dia belum melakukannya, lam yuktab alaihi syai'un, belum ditulis sesuatu pun kepadanya, karena niatnya jelek, buruk gitu, tapi belum dilakukan, belum dilaksanakan, belum dikerjakan, maka ya tidak dicatat. Fa'in amilaha kutibat alaihi sayyi'atun wahidatun, maka jika dia melakukannya, dicatat kepadanya ya sayyi'atun wahidah, keburukan yang satu, hanya dicatat satu. Di dalam hadis yang rawahul Bukhari wa Muslim. Habis ini dalam ayat surat ke-26 ayat 88, yauma la yanfa'u malu wala banun. Kemudian di dalam tafsirnya itu diberikan di bawah,
Wa fi yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat, yauma yub'atsul khalaiq, makhluk-makhluk itu dibangkitkan. Pada hari itu makhluk dibangkitkan. La yakil mar'a min adzabillahi maluhu, hartanya tidak bisa menjaga seseorang dari siksa Allah. Jadi dosa itu hartanya ya tidak bisa berguna atau tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Walau miftada bimiril ardi dahatan, walaupun ya tebusan itu memenuhi bumi yang wujudnya dapat masa sebumi, tapi tidak bisa untuk menebusnya. Walayan fa'u baru, dan juga termasuk anaknya juga tidak bermanfaat. Wala'ahadun min khalqillah, dan tidak pula seorang pun dari makhluk Allah yang lain. Illa, masih ada ilah, man atallaha bi qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang bersih. Kalau di sini Bapak Ibu, Bapak, warayan fa'u fi dzalikal yaum, dan tidaklah bermanfaat pada hari itu illa kecuali satu, imanmu yang bermanfaat dan imannya. Yang kedua adalah wa amaluhu sholih, dan amal solehnya. Wa an ya'tiyallaha rabbahu biqalbin salim, dan dia datang kepada Allah Tuhannya dengan membawa hati yang bersih. Kalau apa bersih itu bisa digambarkan begini. Di sini itu mubarri'in min nasirki wa darasi wa khotoya. Di biqalbin salim, hati yang bersih itu adalah bebas dari syirik, kotoran dan kesalahan. Bebas dari syirik, kotoran hatinya, dan juga kesalahan-kesalahan. Ya. Wa qad akhlasa iman lillah, dan sungguh dia berikhlas imannya atau membersihkan imannya hanya karena Allah. Wa akhlasa aqidah lahu, dan juga membersihkan akidahnya untuknya, untuk Allah. Wa amana imanan shadiqan, dan dia beriman dengan iman yang benar, annahu la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah semata, dan tidak ada yang menyekutukannya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna yab'atsu minal kubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan orang di dalam kuburnya, yang dibangkitkan di qalbin salim, dengan hati yang bersih. Kalau di sini itu kemudian dipertegas lagi, bari'im min maradhin nifaqi wal kufr, jadi bebas dari penyakit nifaq dan kufur. Nifaq itu ya, kalau gambarannya itu, kalau orang punya penyakit itu berarti orang yang tidak punya pendirian. Orang tidur ikut tidur ke timur dan seterusnya. Pokoknya dia berada di situ, ya seperti itu gitu, seperti kufur, termasuk kufur ya. Jadi dibebas dari penyakit nifaq dan kufur. Ini saya kira demikian Bapak sekalian.
percaya dengan apa namanya, salah satu di antaranya itu baik hati. Jadi, supaya kita ini senantiasa bahasa lain itu ya nanti tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, jadi membersihkan hati dari berbagai penyakit-penyakit yang penyakit itu mengantar. Dan kita mengakui bahwa sekarang kita ini kok ya kalau 100% kita agak sulit itu, karena kita manusia ya orang, tapi kita tetap berupaya sebaik-baiknya paling tidak itu menuju sana di kolbun salim, kemudian dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan supaya kita ini memiliki hati yang baik. Kemudian insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.